Aris kecelakaan, Bu. Ya ampun anakku. Mbah Mira ini langsung ngomong, nah bener kan firasatku. Dan ketika melihat kondisi Aris, Aris ini kakinya patah. Aris ini terkapar. Tangan patah, ini bagian sini. Ini kaki patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bob Marley. Woyo, nggak bercanda. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Ini dikerjain sama kru ya. Disuruh pakai kayak gini. Ngapaan, Mas? Aduh, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, boom, boom. Mudah-mudahan kalian ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Terima kasih berkat dukungan kalian, subscribernya sekarang ini sudah mencapai 45.000 subscriber. Boom, boom, boom. Terima kasih. Ya Allah, saya senang sekali ya. Ini bener-bener komentarnya sekarang tambah banyak dan saya ini baca satu persatu. Ini ngebalesnya sampai kebingungan, tapi saya ini seneng. Komenmu semangatku, ceritaku semangatmu. Boom. Terima kasih. Tanpa dukungan kalian, channel Rian Agus Widodo ini nggak berkembang sampai sekarang. Ya Allah, saya senang banget. Mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo ini dilancarkan terus-menerus rezekinya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke. Seperti biasa, sebelum saya cerita ini, nama tempat tokoh disamarkan. Sekali lagi, nama tempat tokoh disamarkan. Oke. Kisah ini kiriman dari salah satu subscriber yang dikirimkan ke saya. Dan saya ini pelajarin, wow ternyata ini ceritanya ini belum lama juga. Kisaran tahun 2020, masih baru banget. Di sini kita sebut saja tokohnya namanya Aris. Aris ini, dia ini ketergantungan, ini main game online. Dan uang yang buat judi ini juga, dia ini dihasilkan dari pinjaman online juga. Nah, di sini ketika Aris ini mengalami kekalahan, Aris di sini justru malah menyalahkan keluarganya dan pergi dari rumah. Dan ketika Aris pulang, ini semuanya sudah berubah. Ini sebenarnya ceritanya kayak apa sih? Kok sampai ada horor-horornya? Kok sampai ada misterinya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti yang saya bilang di awal, ini kejadiannya masih di Jawa Tengah. Ini karena ngirimnya masih Jawa Tengah ya. Dan ini masih terbuka lebar. Buat teman-teman yang di luar Pulau Jawa silahkan kirim ceritanya. Biar akhirnya ada warna lain selain kiriman dari Jawa Tengah. Oke, yang seperti saya bilang di awal ya. Tokoh kali ini namanya Aris. Aris ini hidup dengan ibu dan adiknya. Bapaknya Aris ini sudah lama meninggal. Usia Aris ini kisaran 20 tahun. Nah, adiknya Aris ini kelas 1 SMA. Cewek. Aris ini bener-bener badung banget gak mau kerja. Nah, penopang hidupnya di keluarga Aris ini justru malah ibunya. Padahal ibunya ini udah tua. Usia ibunya ini sekisaran 56 tahunan. Ini ibunya rela jualan kerupuk keliling. Yang ngambil di tetangganya, terus ibunya baru jualan keliling. Dan gak jarang yang namanya Aris ini nyolong duit ibunya. Apa gak bener-bener miris? Ini Aris gak mau kerja. Dia hanya main handphone. Entah itu handphone dapat dari mana juga nggak ngerti. Nggak mau kerja orangnya. Tapi minta uang terus. Hingga pada suatu hari ibunya ini ngomong, Riz, masa iya kamu mau kayak gini terus? Riz, mbok kerja. Ingat Riz umur. Iya kalau ibu ini masih mampu nyari uang. Ingat masa depanmu. Kamu harus nikah juga. Dipikirkan dari sekarang, Le. Udah diem. Ibu menang wae. Aku ini lagi nyari uang juga lewat handphone. Ibu ini diem, Bu, diem, berisik. Ini laris. Ibu itu cuma ngomongin, nak, biar kamu ini ada penghasilan. Yo ibu nggak tahu kemajuan zaman kayak gini nyari uang lewat handphone atau apa. Yo ibu nggak ngerti. Yo maaf kalau ibu ada salah. Makanya diem, berisik. Ini Aris kayak gitu sama ibunya. Sana jualan kerupuk. Ntar kalau udah ada uang, bagi ke Aris. Inilah Aris seperti itu. Kurang ajar banget nih Aris itu. Orangnya kayak gitu, berani sama orang tua. Nah itulah, Aris ini setiap hari ini pasang judi online, togel online. Ini Aris kayak gitu. Ini pada suatu hari, ini Aris ketika main game, ini Aris ini kalah. Aris kebingungan di sini. Bu, ada uang nggak, Bu?
Bu ada uang gak bu? Ini kuota habis nih bu. Mana aku kalah lagi main judi. Res, kamu itu kegiatannya apa sih? Mbok kerja. Ibu itu jualan kerupuk. Ini paling berapa sih? Dapatnya ini buat makan, buat adikmu juga. Udahlah diem. Mana bagi buat beli kuota? Ini Aris seperti itu. Padahal ibunya ini cuma dapatnya ini sehari paling 20.000. Ini diminta Aris semua kadang. Setelah itu Aris ini membeli kuota. Dan ketika kuotanya nih masuk, ini Aris, parahnya ini Aris langsung mengajukan pinjaman online. Yang dananya ini langsung ditransfer, ini masuk ke rekening Aris. Dan gak lama kemudian Aris ini menaruhkan. Dan boom, ternyata benar. 2 hari berturut-turut Aris ini menang. Uangnya jumlahnya ini berkali lipat. Pada suatu hari, ini adiknya ini ada pelajaran yang dimana adiknya ini harus browsing online. Ini nyari sesuatu hal yang harus pakai handphone. Dan kebetulan adiknya ini gak punya handphone. Kita sebut saja adiknya ini namanya Nita. Lah Aris ini sedang di kamar, dia lagi main handphone, dia lagi asik judi. Adiknya ini masuk. Mas, Nita pinjem handphone mas, ada pelajaran yang harus dicari di internet. Kamu ini gimana sih? Mas ini lagi nyari uang. Kamu ini ngerusuin aja. Mas, pinjem mas, tolong ya mas. Udahlah sana. Bu, ini loh Bu Nita. Apa sih Nduk? Apa sih Res? Udah jangan pada berantem. Itu loh Bu Nita bu. Ini ganggu Aris Bu, Aris ini lagi nyari uang. Ntar kalau Aris punya uang banyak, ini kan kalian juga dapet. Res pinjemin Res, kasihan. Adikmu ini kan buat sekolah. Sebentar saja Res. Ya udah nih. Akhirnya Nita ini pinjem handphonenya Aris. Nita ini lagi pinjem baru 5 menit. Tiba-tiba Aris ini langsung merebut handphonenya kembali. Sini ya, udah lama. Mas, orang Nita belum ketemu kok mas bahan-bahannya mas untuk sekolah. Udahlah, udah sana. Pinjem apa sih? Siapa kek, teman kamu kek? Sopo terserah, sana. Nita nangis di sini. Nah setelah Aris ini ngambil handphone ini di tangan Aris. Aris ini langsung memasangkan semua uang yang ada di tabungan Aris. Yang harusnya ini Aris ini udah menang. Ini ditaruhkan semuanya. Dan boom, Aris ngalami kekalahan. Buanco, handphone ini dibanting. Iki kok kayak gini? Ini kok bisa kalah? Ada apa sih nak? Ibunya ini datang. Ini bu gara-gara Nita bu. Aku kalah taruhan bu. Aku kalah judi nih bu. Ya ampun Res. Apa sih Res? Bu tahu nggak ini puluhan juta aku habis. Lah kamu punya uang. Lah mbok ditarik atau apa uangnya. Terus buat makan atau beli apa. Alah ibu diem. Kok malah ngajarin Aris sih? Ini Aris bisa berkali lipat nih dapatnya. Ini gara-gara HP di Nita. Ini jadinya kayak gini. Nita, rambutnya Nita ini dijambak sama Aris. Ini gara-gara kamu, tahu? Ini bayangin ya. Ini kalau pemirsa di rumah terus punya anak laki kayak gitu, anak cowok kayak gitu, ini mau diapain coba? Ini Aris kayak gini sama ibunya, sama adiknya kayak gini. Padahal hidupnya pas-pasan. Ini Aris kayak gitu orangnya. Saya juga kesel. Dan setelah itu Aris kalah. Ini Aris langsung ngomong sama ibu, Bu, ada uang nggak? Aku butuh nih bu. Aris mau buat apa? Udahlah bu, katanya mau suruh nyari kerja. Buat bekal lah, aku mau keluar. Aku mau keluar rumah nyari kerjaan apa, info dari temen apalah. Kalau memang mau cari kerja, ibu ada tabungan itu 100.000. Tapi bener ya, buat nyari kerja, jangan yang buat aneh-aneh. Udah sini. Dikasihlah sama ibunya 100.000. Ternyata apa? Ini duit 100.000 malah dibeliin minuman keras. Aris ini malah mabuk. Ngumpul sama temen-temennya. Jadi ada tongkrongannya Aris. Ini gak jauh dari rumah. Di situ malah Aris mabuk sama temen-temennya. Dan 2 hari ini Aris baru pulang. Gak tahu ngelayap kemana. Nongkrong sama temen-temennya mabuk. Dan ini 2 hari baru pulang. Dan ketika pulang, ini dengan sempoyongan. Gak tahu itu mabuknya apaan. Karena temen-temennya Aris ini sama kayak Aris. Pada main judi juga. Judi online, game online lah. Sama kayak Aris. Le, kamu kenapa Le? Ini ibunya mau berangkat jualan kerupuk. Kamu kenapa Le? Kok sampai sempoyongan kayak gitu Le? Udah diem. Astagfirullahaladzim. Kamu minum Le? Bu, udahlah. Jangan ngatur-ngatur Aris. Loh, katanya kamu mau nyari kerja. Udah. Ini ibunya dijorokin malah. Sampai ibunya kepental jatuh. Makanya Bu, jangan pernah ngatur-ngatur Aris. Loh, katanya kamu nyari kerja. Udah. Tunggu aja Aris nih bakalan dapet uang banyak. Ini gara-gara ibu kayak gini, neken-neken Aris terus, akhirnya Aris kayak gini. Gak luas cari uangnya. Aris, ibu liatin kamu di rumah, itu cuma main handphone terus-terusan. Diam kamu. Ibunya udah terjatuh padahal. Adiknya Aris gak di rumah, berangkat sekolah. Ini ibunya terjatuh gak ada yang nolongin. Terus Aris tiba-tiba ngelangkahin ibunya malah. Mikir. Aris langsung masuk kamar.
ninggalin ibunya. Singkat cerita, berapa minggu kemudian ini tagihan pinjolnya Aris ini semakin membengkak dan tagihannya ini terus menelpon Aris. Ini mas, kapan mas? Mau dilunasinya kapan mas? Tolong mas ya segera dilunasin. Aris kebingungan di sini karena utangnya Aris ini udah banyak. Udah gitu Aris kan udah pernah naruhin semua uang yang ada di tabungan. Habislah uang Aris. Dan tagihan pinjol terus menerus yang membuat Aris ini pusing. Aris terus berantem sama ibunya. Dan akhirnya Aris ini keluar dari rumah. Riz, kamu ini gimana sih Le? Tolong rubah. Jangan kayak gini terus. Udahlah, mending Aris pergi dari rumah. Aris ini lagi pusing bu. Banyak yang harus Aris tanggung. Pinjaman online ini udah nelponin Aris terus bu. Pusing Aris bu, bisa mati bu. Nah, tolong sih nak. Urungkan niat kamu mau pergi kemana udah. Ibu diam. Doain kayak atau apa kayak. Udah. Ibu diam. Jualan kerupuk aja terus. Ini Aris kayak gitu kurang ajar. Ibunya ini padahal peduli. Aris meninggalkan rumah. Ibunya ini sayang banget sama Aris. Dan ibunya ini tahu ketika Aris keluar dari rumah, yang ada pasti Aris mabok-mabokan sama temen-temennya. Dan kadang nih ya, Aris ini juga sering yang namanya, maaf ya, ini Aris ini juga sering nyolong. Gak tahu ya, ini yang dicuri ini siapa, Aris ini sering nyolong. Karena ini menurut penuturan warga ini hingga sampai ke telinga ibunya. Aris ini keluar dari rumah. Waktu terus berjalan, ini Aris gak pulang-pulang. Ini kemana sih anak? Ibunya ini terus menerus nangis. Hingga adiknya Aris, si Nita, ini ngomong, Bu, Mas Aris kemana ya Bu? Walaupun Mas Aris kadang galak sama kita, Nita ini sebagai adik ini, Nita kepikiran Bu, Mas Aris sudah makan apa belum ya Bu? Mas Aris kok nggak ada kabar ya Bu? Ini ibunya ini sebenarnya jualan kerupuk sambil nyari Aris, nanya-nanya ke temen-temennya. Nggak ada satupun temennya Aris yang tahu. Saat ibunya ini ke tongkrongannya Aris, nyariin Aris, di situ teman-temannya Aris yang pada mabok. Ini nggak ada yang ngasih tahu di mana Aris. Nggak ngerti Bu. Aris perginya kemana kami ini nggak ngerti. Yang jelas terakhir Aris di sini ini Aris ngamuk-ngamuk. Katanya banyak tagihan pinjaman online. Aris ini takut dan ngajakin kami maling. Ya, untung kami nggak mau Bu. Nah kita nggak ngerti. Atau Aris dipukulin warga di kampung lain kita nggak ngerti. Masa toleh? Udahlah ibu mending pulang aja. Berdoa biar Aris ini nggak kenapa-napa. Ini teman-temannya Aris. Sampai di rumah ibunya ini ngomong sama Nita. Nita, opo yo Mas Aris di luar sana nyolong-nyolong terus nanti dipukulin warga atau gimana ibu? Kepikiran kayak gitu. Udah ibu sabar Bu. Ibunya terus berdoa. Ibunya sholat minta sama Allah perlindungan agar Aris ini selamat. Nangis terus setiap hari. Sampai jualan kerupuk ini kadang bengong pelompong. Karena apa? Memang hartanya ibunya ini tinggal Aris dan adiknya si Nita. Karena suaminya ini udah meninggal lama. Ini kurang lebih Aris itu menghilang setengah tahun. Dan ibunya ini udah keadaannya ini bengong segala macam ya. Ini Aris pulang. Ini Aris naik mobil. Dapat dari mana tuh anak? Nita. Dek. Mas Aris loh dek. Sekarang jadi orang kaya loh dek. Mas Aris jadi orang kaya dek. Ibunya nih kaget lihat Aris pulang bawa mobil. Le, kamu dari mana ya ampun Le? Kok ibu ini nungguin kamu bulan-bulanan? Le, kamu gimana? Udahlah tenang Bu. Tenang. Aris sudah jadi orang kaya. Tapi kalau ibu mau tetap jualan kerupuk silakan. Le, kamu itu dapat uang dari mana Le? Ih bu, jangan meluk-meluk Aris deh. Ibu mandi dulu baru meluk Aris. Aris bajunya mahal. Ini sampai kayak gitu loh Aris. Saya pikir ini berlebihan banget ya maksudnya. Apa setengah tahun itu Aris terus berubah? Ini siapa yang merubah cara pola hidupnya Aris kok jadi yang seperti ini? Ini Aris bergaulnya sama siapa? Kok sampai Aris kayak gitu? Kesel banget saya. Tenang. Kan Aris bilang, Aris akan membuktikan. Ini sekarang Aris kayak gini. Le, kamu dapat uang dari mana Le? Diam. Orang tua ini gak usah banyak ngomong bisa gak sih? Mau dapat dari mana kek? Itu urusan saya. Urusan Aris Bu. Ini Aris seperti itu. Satu hari Aris di rumah, tiba-tiba Aris ini manggil tukang-tukang dan merenovasi rumah. Sampai tetangga-tetangga ini bingung. Ih, Aris pulang udah gagah banget kayak gini nih. Dan teman-temannya Aris ini ditraktir minum terus-menerus. Akhirnya rumah Aris ini direnovasi sama Aris. Rumahnya Aris ini jadi tampak bagus. Ini ibunya ngomong, Riz, kamu jujur dapat dari... Udah diem. Ibu pengen tahu halal apa haram Le. Udah diem. Tahu? Mau haram kek, mau halal kek, urusan Aris Bu.
Ibu mau makan pakai uang Aris, silakan. Nggak mau ya silakan. Yang jelas Aris ngasih nih. Enggak. Ibu pengen tahu, kamu ini kerja apa? Biar ibu tenang. Udahlah. Udah. Aris mau sama teman-teman Aris, Bu. Udah ya. Ya, Aris mau cabut. Ada acara soalnya ya. Jadi di rumah silakan. Apa mau jualan kerupuk silakan. Dan ternyata bener Aris ini keluar, ini dugem sama teman-temannya. Ini semua teman-temannya yang di kampung yang biasa nongkrong sama Aris semuanya ditraktir. Karaokean lah, pergi ke klub malam lah. Pada dugem lah di situ minum minuman keras lah. Seperti itu terus putranya seperti itu. Sampai berminggu-minggu. Dan singkat cerita akhirnya renovasi rumah Aris ini jadi. Nah parahnya lagi, ini Aris sudah berani bawa wanita nakal ini ke rumahnya. Res, itu sopo Res kok pakaiannya kayak gitu, tatonya banyak. Udah diem. Ini temen aku Bu, udah diem. Dimasukin ke kamar Aris. Res, itu kan anak orang, jangan dimasukin ke kamar, diem. Jualan kerupuk sana. Adiknya Aris ini dengar, Mas, jangan kayak gitu dong Mas. Rumah ini jangan buat maksiat. Mas jangan kayak gitu loh Mas. Mas tolong Mas. Kamu ya. Tolong diem. Tahu, kamu anak kecil. Ini ternyata rumahnya Aris buat mesum-mesuman. Dan gak lama kemudian ternyata teman-temannya Aris ini pada datang. Cowok-cowok pada datang juga. Ini bawa cewek-cewek juga. Ibunya sampai nangis di kamar. Akhir rumahnya Aris ini buat mesum. Ibunya cuma bisa nangis sama Nita di kamar. Gimana orang ibunya Aris ini lemah. Gak bisa gimana-gimana, orang udah tua. Bingung. Dan gak lama kemudian ini Aris keluar. Ini manggil Nita. Nita. Bikinin es teh teman-teman, bikinin es teh mereka ini. Nita disuruh bikin es teh. Dan ternyata bener cewek-cewek banyak di situ juga. Inilah kelakuan Aris. Nah, di sini adiknya Aris ini inisiatif. Karena ibunya nggak berani ngelawan Aris. Ibunya ini cuma diem dan nangis. Ini Nita memberanikan diri untuk ngomong sama Pak RT. Pak RT, Nita minta tolong. Kenapa Nita? Mas Aris, kakaknya Nita, sekarang kayak gitu Pak RT. Iya, Pak RT juga tahu. Banyak kok laporan warga bahwa rumah kamu sekarang buat mesum. Banyak cewek-cewek malam pada ke tempat kamu kan. Iya Pak RT, tolong Pak RT ditegur Pak RT. Ibu ini takut kalau negur, yang ada ibu ini berantem sama Mas Aris. Ibu ini lemah Pak RT. Iya nanti Pak RT yang negur coba. Nah kebetulan saat itu Aris memang lagi bawa cewek. Malam-malam nih, kurang lebih mungkin jam 8:30 ya. Belum begitu malam banget sih. Ini Aris baru masuk sama cewek. Tiba-tiba Pak RT masuk. Assalamualaikum. Pak RT. Ini Aris sudah setengah mabuk nih. Mas Aris saya mau ngomong. Oh ngomong apa Pak RT? Maaf ya ini dari warga sini. Ini terus terang resah dengan keadaan Mas Aris. Pak RT ini, Pak RT dari siapa? Yang ngasih tahu siapa? Siapa tahu saya ini mau nikahin cewek saya ini. Sambil mabuk dia ini. Enggak Mas, kalau memang sampean ada niat baik mau nikahin mbaknya atau apa, yo alangkah baiknya. Ini yang ngomong Pak RT siapa nih? Pasti ibu saya nih, Udah deh Pak RT, iya. Nanti saya suruh pulang pacar saya. Ini sambil sempoyongan. Saya mohon Mas Aris ini tahu agar warga sini ini tidak resah dengan kelakuan Mas Aris yang seperti ini. Maaf ya Mas Aris. Kalau memang Mas Aris ini masih kami anggap sebagai warga sini. Apa sih Pak? Nganggep? Emang dari dulu saya nggak pernah dianggap ternyata apa gimana? Nggak gitu Mas. Makanya tolong dijaga wibawa kampung kita Mas. Iya Pak RT. Silakan Pak RT. Nanti saya akan pulangkan cewek saya ini. Ya. Pak RT pulang dulu. Ini dengan sempoyongan. Aris ngomong gampang kayak gitu. Dan setelah Pak RT ini beranjak, tiba-tiba Aris langsung marahin ibunya. Padahal ini inisiatifnya Nita. Ini bukan dari ibunya. Bu! Ibu! Dipanggil ibunya ini lagi tiduran sambil nangis. Ibu itu maksudnya gimana? Nah ngopo kok pijaran ngomong karo Pak RT? Bikin malu aku aja. Kenapa harus Pak RT negur aku Bu? Ini ibu ngapain? Ibu gak ngomong sama Pak RT Gak mungkin. Ini pasti ibu ngomong sama Pak RT. Akhirnya saya malu kayak gini Bu. Bu, saya minta ibu sama Nita pergi. Mas, jangan gitu Mas, Nitanya. Kamu deh ya. Jangan-jangan kamu yang ngomong Pak RT. Pergi dari sini, pergi. Ini ibunya diusir hari itu juga. Malam-malam loh. Ini kalau pemirsa punya adik atau kakak yang kayak gitu, mau diapain coba gitu. Mungkin kalau saya punya kakak kayak gitu, mungkin udah bunuh-bunuhan ya. Karena saya lebih membela ibu saya. Udah pasti karena mau gimana pun surga di telapak kaki ibu. Kalau kita ini mau menjalankan apa tanpa restu ibu ini gak bakal jadi. Kita bukan siapa-siapa tanpa ibu. Ini Aris enggak. Pemikiran Aris beda.
Akhirnya ibu sama Nita ini pulang ke rumah orang tuanya, ke nenek Aris. Yang memang jauh banget itu. Jalan kaki ini jauh. Karena harus ngelewatin beberapa desa. Ini jalan kaki. Nanti berhenti lagi. Ketika capek berhenti lagi. Sampai di rumah neneknya Aris. Kita sebut saja neneknya Aris. Ini namanya Mbah Mira. Mbah Mira ini lihat anaknya kan berarti sama cucunya. Nita ini kan cucunya. Dok, kamu kok kesini, Dok? Iya, Bu. Loh, ini malam-malam loh. Kamu gak naik angkutan atau apa? Enggak, Bu. Lah iya, jam segini kok kamu kesini, lambok besok. Nita ngomong, diusir Mas Aris, Mbah. Apa? Ya ampun Aris, neng apa meneh? Aris kenapa lagi? Mas Aris ngusir ibu sama kita, Mbah. Ya ampun putuku neng apa? Cucuku kenapa si Aris? Akhirnya Nita ini bercerita. Diceritain lah kelakuan Aris selama Aris ini hilang dan pulangnya Aris kaya. Ini diceritain ke neneknya. Karena memang neneknya ini udah tua dan jarang untuk ke rumahnya Aris. Dan neneknya Mbah Mira ini hidup dengan kakaknya ibunya Aris. Berarti Aris ini kalau manggil ini Bude. Dan kebetulan belum nikah juga si budenya Aris ini. Makanya hidupnya sama Mbah Mira. Berdua. Akhirnya udah diceritain, ini Mbah Mira ini sampai sedih. Lihat perubahan Aris yang seperti itu. Singkat cerita, ketika ibunya ini di tempat Mbah Mira, udah mulai nginep di situ. Ini terpaksa, akhirnya si Nita pun berangkat sekolah dari rumah neneknya. Tapi memang kebetulan ya, kalau dari rumahnya Mbah Mira, ini sekolahannya Nita ini lebih dekat. Akhirnya mudah. Singkat cerita, 1 bulan sudah ibunya Aris ini sekarang tinggal sama ibunya, sama neneknya Aris di situ. Ini 1 bulan. Ini suatu hari, ini ibunya. Ini mungkin pada pukul 1 dini hari lah ya. Ibunya ini tidur pakai tikar, tidurnya itu di depan TV. Karena memang rumahnya Mbah Mira ini bisa dibilang kecil. Ibunya Aris ini tiba-tiba. Ini ibunya dimimpikan, ini genderuwo, ini tiba-tiba nindih di badannya. Ini genderuwo tiba-tiba datang. Ini langsung nindih. Jadi kalian pernah gak ya? Ketika kita mimpi, ini kayak seolah-olah kita ditindihin, kita ini mau bergerak aja susah. Nah inilah dirasain sama ibunya Aris. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini ada genderuwo tiba-tiba nindih. Ini serem banget mukanya. Hancur lebur mukanya. Matanya ini besar merah menyala. Rambutnya ini acak-acakan, tiba-tiba nindih ibunya. Ibunya ini mau teriak gak bisa. Jadi kayak setengah mimpi, setengah tidur, setengah mimpi, setengah tidur. Kalau di daerah saya ini namanya direp-repi. Kalau di daerah kalian ini namanya apa ya? Ketika kita tidur, terus kita kayak ngimpi yang serem, tapi bener-bener kita nggak bisa gerak. Itu apa namanya ya? Tapi setengah tidur, setengah enggak gitu loh. Dan ibunya ini setengah sadar juga kalau TV itu masih menyala. Dan boom! Tiba-tiba bisa teriak, Allahu Akbar! Baru genderuwo itu hilang. Ibu kenapa, Bu? Nita langsung bangun. Duh, ibu kok tadi mimpi ada makhluk aneh, Duk. Bentar, Bu, Nita ambilin air minum. Nita akhirnya ke dapur ngambil air minum. Nita ini ngasih air minumnya. Diminum, Bu, diminum, Bu. Dan pada keesokan hari, akhirnya ibunya Aris ini cerita. Ibunya Aris ini cerita sama Mbak Mira. Cerita sama ibunya. Ibunya Aris ini ngomong, Mak, semalam kok aku dimimpikan, Mak. Dimimpikan aku ditindih genderuwo, Mak. Yang bener kamu. Iya, Mak. Ya udah, makanya kalau mau tidur, cuci kaki, cuci muka, baca doa. Yo, iya, Mak. Aku kok kepikiran Aris yo, Mak. Iya, yo. Itu anak gimana, yo. Mudah-mudahan gak kenapa-napa si Aris. Singkat cerita 2 hari kemudian, ibunya kembali lagi. Tidur di depan TV, ini udah cuci kaki, udah berdoa, doa apa. Ini ibunya, mungkin kisaran pukul 12:30 dini hari ya. Ini ibunya kembali didatengin genderuwo. Ini yang mukanya seram tiba-tiba, ini nindih ibunya Aris. Dan ibunya Aris ini kayak gak bisa gerak. Sama, kayak kejadiannya ini sama. Tolong. Dan genderuwo ini tiba-tiba mencekik lehernya ibunya Aris. Kukunya ini sangat panjang. Tolong. Allahu Akbar. Baru genderuwo itu hilang. Ibu kenapa, Bu? Nita kebangun lagi. Nita kembali kebangun. Ini sampai 3 kali. Hari selanjutnya pun sama. Akhirnya pas hari ketiga, ibunya ini sama ngalaminnya kayak gitu. Ini sampai neneknya ini kebangun, neneknya Aris. Mbah Mira tadi sampai kebangun. Begitu juga dengan budenya Aris. Kakaknya dari ibunya Aris ini sampai kebangun. Kenapa, Dek? Kenapa, Dek? Nah, pondok. Mak, aku dimimpiin genderuwo lagi, Mak. Aku ditindih genderuwo, Mak. Sama, Mak, mau mencekik leherku, Mak.
Aku yo sama. Aku dimimpiin. Ternyata neneknya Aris ini dimimpiin juga. Tiba-tiba aku kok gak enak perasaannya yo. Aris kenapa ya? Aris ini ngelakoni opo? Aris kenapa ya? Cucukku neng opo yo? Emang kenapa mak? Mak punya firasat apa? Kok tiba-tiba mak ngomong kayak gitu? Iya, mak tadi juga mimpi ada genderuwo juga sama. Tapi ini yang dicekik kok bukan kamu. Justru genderuwo itu kayaknya cekik Aris. Dan Mbah Mirah ini sedikit tahu tentang hal-hal seperti itu. Mbah Mirah pun ngomong akhirnya, ya udah besok malam ikut pengajian bareng-bareng di musola. Nanti biar ada Kiai Rozak ini, nanti tak tanyain sama Kiai Rozak sini. Jadi ada salah satu kiai di situ namanya Kiai Rozak. Kita sebut saja namanya Kiai Rozak. Akhirnya benar keesokan harinya ini ikut pengajian di musola, pengajian ibu-ibu di situ. Dan ketika pengajian ini selesai, ini Mbah Mirah ini ngomong sama Kiai Rozak, Pak Yai, tolong doain kami Pak Yai, mintain sama Gusti Allah biar kami ini dilindungi beberapa hari ini. Anak saya sama saya ini kayak ngerasain hal yang aneh. Anak saya ini sering dimimpiin genderuwo Pak Yai. Begitu juga dengan saya, tapi kok saya ini anehnya ada perasaan gak enak sama cucu saya Pak Yai, si Aris. Ya udah, untuk pengajian nanti minggu depan ini khususon di tempatnya Mbah Mirah aja gimana? Untuk masalah nanti jajan atau segala macam biar warga. Ya nggak apa-apa Pak Yai, nggak apa-apa. Nanti saya juga masak seada-adanya nggak apa-apa. Kalau memang warga berkenan pengajiannya di tempat saya, iya nggak apa-apa nanti saya ngomong. Sehingga cerita akhirnya ada pengajian di tempatnya Mbah Mirah. Dan kali ini nggak cuma ibu-ibu, ada bapak-bapak yang ikut pengajian juga berdoa bersama di situ. Dan untungnya warga-warganya Mbah Mirah ini pada menenteng jajan masing-masing. Karena tahu kondisi ekonominya Mbah Mirah ini benar-benar bisa dibilang pas-pasan. Ini hanya jualan pecel kalau siang. Mbah Mirah ini sambil jualan pecel, lotis, kalau di tempat saya rujak kayak gitulah. Ini ekonominya itu dari seperti itu. Singkat cerita akhirnya diadakanlah pengajian di tempat Mbah Mirah. Mendoakan semua keluarga Mbah Mirah. Begitu juga yang sudah almarhum. Didoakan bersama juga suami Mbah Mirah, bapaknya Aris juga. Semua berdoa. Singkat cerita 2 hari setelah pengajian ya. Ini kisaran pukul 10 malam. Ini sudah mau pada tidur. Tiba-tiba ini pintu Mbah Mirah ini ada yang ngetuk. Dok 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 dok. Dok 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 dok. Bu bangun bu. Ibunya Aris ini udah sempat mau ketiduran. Ini Nita denger. Bu bangun bu, ada yang ngetuk pintu bu. Dan ternyata mbahnya Aris, Mbah Mirah pun masih bangun juga. Akhirnya bangun semua. Ada apa kok tumben jam 10? Siapa yang ngetuk pintu? Pada denger semua. Akhirnya dibukain lah sama ibunya Aris. Pas ketika dibuka, cekrek. Ternyata yang datang ini petugas dan Pak RT kampungnya Aris. Ini ada apa? Dari petugas ini ngomong, maaf ini keluarganya Aris. Iya pak, saya keluarganya Aris pak. Ada apa ya pak? Aris kenapa ya pak? Aris ketangkep atau gimana pak? Bukan bu, ini Mas Aris. Ini saya kesini diantar Pak RT. Iya saya ngantar petugas kesini bu. Saya nyari ibu, saya dengar dari warga ibu ini udah di sini. Ini Aris kecelakaan bu. Ya ampun anakku. Mbah Mirah ini langsung ngomong, nah bener kan firasatku. Putuku kenapa pak? Putuku kenapa pak? Kebetulan dia ini mobilnya nabrak. Terjadilah kecelakaan, malah justru ini kecelakaan tunggal. Ini nabrak pohon. Dan memang Mas Aris ini dalam keadaan mabuk. Sekarang Mas Aris ini dirawat di rumah sakit. Ya udah mending kalau bisa kita langsung sana aja bu. Iya pak. Kami boleh nggak pak numpang? Iya nggak apa-apa. Ikut mobil kami. Akhirnya satu keluarga ini semuanya ke rumah sakit. Dan ketika melihat kondisi Aris, Aris ini kakinya patah. Aris ini terkapar. Tangan patah, ini bagian sini. Ini kaki patah. Dan Aris ini belum bisa diajak bicara. Kondisi Aris ini benar-benar banyak selang. Dan keluarga ini udah sempat masuk, tapi perawat ngomong, ibu semuanya nunggu di luar dulu ya, nanti hasilnya kayak apa. Yang jelas Mas Aris ini ngalamin patah tulang pada kaki dan tangannya. Singkat cerita setelah Aris ini keluar dari UGD dan dipindahkan di ruangan, ini keluarga ini tangisan. Begitu juga Aris di sini nangis, sudah sadar ini Aris. Maafin Aris bu, Aris nyesel. Iya kamu kenapa awalnya kok bisa kayak gini? Ini tangannya Aris ini patah. Benar-benar tangannya Aris patah.
Aris udah nggak bisa ngapa-ngapain, 2 kakinya ini patah. Untung Aris masih hidup. Ini ternyata mobilnya Aris pun ringsek. Bu, Aris ini kaget awalnya, Bu. Aris ini nyopir kok tiba-tiba ada genderuwo di depan Aris. Aris ini takut, Bu. Hah? Genderuwo? Yang bener kamu, Le? Iya, Bu. Ini mungkin kesalahan Aris, Bu. Mbaknya juga ikut ngomong, iya, Le. Kenapa? Mbak Mira ini ada perasaan gak enak sama kamu. Kamu kenapa? Mbak ini khawatir. Kok kamu katanya ngusir ibu? Iya, maafin Aris. Maafin Aris. Ini ngomongnya sampai susah. Karena apa? Ternyata rahangnya Aris ini juga kena juga. Untung gak patah. Rahangnya ini untung gak patah. Ini Aris ngomong. Iya, Bu, maafin Aris. Aris ini sudah ngelakonin pesugihan, Bu. Maksud kamu apa, Le? Iya, Bu. Aris ini bingung waktu itu, Bu. Aris ini ceritain semuanya. Aris ini bingung waktu Aris ini dicecar sama hutang online Aris. Yang bener-bener udah numpuk. Dan sampai sekarang Aris malah belum bisa ngelunasin, Bu. Aris ini malah ketika bawa uang, malah gak ngelunasin. Sampai sekarang mengabaikan. Dan Aris ini larinya ke pesugihan, Bu. Aris datang ke suatu dukun. Aris ini lelakon, Bu. Sampai berbulan-bulan. Makanya Aris ini gak pulang, Bu. Dan dukunya ini ngomong, Bu, sebenarnya ini bakal memakan tumbal. Aris pikir bukan di Aris, Bu. Terus di sini Mbak Mira langsung ngomong, terus kamu mau numbalin ibumu? Apa adikmu? Apa kamu mau numbalin Mbah? Kok kamu sampai lelakon kayak gitu? Kata mbahnya. Nggak tahu. Aris juga saat itu buta, bingung. Aris mau cerita sama siapa? Akhirnya Aris ini lelakon. Dan mungkin sebenarnya yang mau ditumbalkan mungkin keluarganya Aris sendiri. Tapi karena mbahnya ini ngadain pengajian dan ibunya yang tadinya ini diserang sama genderuwo dan akhirnya setelah pengajian itu aman, ini mungkin ngebalik ke Aris. Untung Aris masih hidup. Singkat cerita, akhirnya Aris ini sekarang memakai kursi roda. Dan memang Aris ini lumpuh dan Aris ini malu. Aris ini malu ketemu orang. Aris pun ngomong, Bu, sekarang mending ditempatin nenek aja, ditempatin mbah. Aris malu kalau di rumah, Bu. Malu sama Pak RT, malu sama warga. Aris malu dengan keadaan Aris yang seperti ini. Iya, Le. Nanti lagi jangan judi online. Jangan yang namanya pinjem-pinjem kayak gitu lagi. Ibu bingung. Ibu pun gak ngerti apa yang kamu pinjem-pinjem uang dari HP kamu itu. Ibu gak ngerti. Iya, Bu, Aris itu nyesal banyak hutang. Ini penyesalan akhirnya Aris ini. Yang namanya judi online. Terus Aris ini pinjem uang pinjol. Dan akhirnya rumahnya Aris ini justru dijual. Rumahnya Aris ini dijual. Sebagian untuk membalikan utang-utangnya Aris yang gak cuma di pinjaman online. Ternyata Aris juga ada beberapa yang harus Aris lunasi. Terus ada untuk pinjaman online pun dilunasi. Dan akhirnya rumah kejual. Dan sisanya hanya bisa buka usaha buat ibunya. Hidup di tempat neneknya Aris juga di situ. Dengan ala kadarnya usaha di situ. Jualan nasi. Terus ada jualan rujak juga di situ. Akhirnya usaha kecil-kecilan. Tapi di sini mirisnya Aris udah gak bisa ngapa-ngapain. Kakinya udah patah, hanya pakai kursi roda. Itulah kisah pesugihan yang dilakoni oleh Aris. Mudah-mudahan di sini apapun yang terjadi buat semua teman-teman di rumah ini menyerap ada edukasi baik di sini ya. Apapun yang ketika kita terhimpit apapun, mau kita lagi jatuh-jatuhnya, jangan sampai yang namanya kita pinjaman online atau apa. Kalau bisa kita usaha dengan semaksimal mungkin. Karena ketika kita udah nggak bisa ngebalikin, itu bunganya terus berjalan. Dan jangan sampai kita yang namanya judi online juga. Awalnya memang pasti dikasih enak. Pasti dikasih menang. Tapi setelah itu, ya pasti kalah. Yang namanya judi dimanapun. Nggak ada sejarahnya terus jadi kaya raya itu atau enggak. Pasti akan terus nafsu untuk berpasang. Mudah-mudahan ini semua buat jadi pelajaran bareng-bareng ya. Alangkah baiknya memang kita kalau bisa mending pinjaman yang resmi kayak bank atau apa. Dan memang uangnya ini jelas untuk usaha yang benar. Dan memang bunganya ini yang cari bunga yang ringan di bank. Dan sekarang kan banyak bank-bank yang memang udah bisa ngebantu. Tapi yang bener, jangan dilariin kayak Aris kayak gitu untuk foya-foya dan segala macem. Itulah kisahnya Aris. Dan buat teman-teman yang mau ngirim cerita, kalian biasa ngirim ceritanya ini ke DM Instagram saya @dodosinjo atau ke nomor WA 085870433336 ini. Di sini kalian bisa kirim cerita di sini. Dan buat kalian yang ceritanya belum kebaca, ini mohon bersabar. Pasti akan saya bacain satu persatu. Oke? Dan buat komen-komen, ini teruslah berkomen karena komenmu semangatku. Teruslah berkomentar karena saya tetap baca. Dan kalau pas saya lagi free banget, saya pasti yang balesin sendiri. Oke.
Mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang melimpah, selalu sukses dalam karir apapun, ya kan? Dan yang paling penting selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita.